Yang akan kita bahas selanjutnya di sini adalah permainan benteng atau bentengan ya, teman-teman ya. Oke, di sini Misti akan bacakan terlebih dahulu apa sih permainan benteng itu? Oke, permainan benteng disebut juga dengan permainan bentengan. Jadi namanya bisa kita sebut juga dengan bentengan ya, teman-teman. Apakah teman-teman pernah mencobanya? Oke, good. Teman-teman boleh ya. Silahkan teman-teman nanti mencobanya bersama teman-teman atau saudara di rumah, boleh. Ya, jika kita sudah kembali ke sekolah, kita akan coba mainkan permainan ini. Siap? Oke, good. Oke, kembali lagi ke permainan benteng atau bermain benteng. Nah, permainan benteng disebut juga dengan permainan bentengan, teman-teman. Permainan ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok memiliki markas atau benteng yang berupa tiang atau pohon. Jadi, teman-teman, permainan bentengan ini permainan yang dilakukan secara berkelompok, biasanya dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, teman-teman ya. Nah, benteng atau markasnya ini bisa berupa tiang, atau bisa berupa pohon, atau bisa berupa gawang, ya, apapun yang akan dijadikan markas atau benteng untuk 2 kelompok yang sedang bermain tersebut. Nah, masing-masing ini benteng atau markas kita ini tuh harus dijaga oleh kelompok kita, oleh anggota kelompok kita ya. Jadi di sini permainan bentengan ini dibagi menjadi 2 kelompok, biasanya 2 kelompok besar, di mana setiap kelompoknya ini terdiri dari 4 atau bahkan lebih ya, 4, 6 atau 8, 4, 5, 6 atau maksimal 8 atau bahkan mungkin ada yang setiap kelompoknya sampai 10. Tetapi biasanya rata-rata permainan bentengan ini setiap kelompok ini bisa sampai 4 atau 6 orang ya di setiap kelompok. Jadi seperti itu, dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, masing-masing markasnya itu harus dijaga, teman-teman, oleh kelompoknya ya, agar kelompok lawan tidak bisa merebut benteng yang dijaga tersebut ya. Nah, jalan permainannya adalah setiap ketua kelompok ini melakukan suten. Suten itu sweet ya, teman-teman ya, melakukan sweet, di mana suten ini adalah gunanya untuk menentukan, teman-teman, kelompok siapa yang lebih dulu mengejar ya, yang lebih dulu menyerang benteng lawan. Jadi seperti itu. Oke, nah setelah dilakukan suten dan ketahuan yang menang kelompok siapa, nah itu dia boleh menyerang atau mengejar lebih dulu. Nah, anggota kelompok yang tertangkap atau tersentuh anggota kelompok lawan akan dijadikan tawanan di dekat markas lawan. Jadi ketika kita ingin menyerang benteng lawan, kita harus memegang benteng kita terlebih dahulu, kemudian kita maju. Setelah kita maju, nanti di benteng lawan akan ada yang maju untuk menyerang balik ke kita. Nah, di situ kita harus mundur karena kelompok lawan ini baru saja memegang bentengnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi jika misalnya kita memegang benteng kita, kemudian kita menyerang benteng lawan, kemudian lawan kita maju, itu kita artinya harus mundur. Nah, di situ nanti bergantian dengan teman sekelompok kita yang maju untuk membela kita, ibaratnya ya, mengejar mengejar lawan yang tadi ingin menyerang kita. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini untuk membebaskan tawanan, jadi misalnya tadi kita tertangkap oleh lawan, ya, kita tersentuh, kita terpegang ya, tersentuh tangan kita atau bahu kita. Nah, itu artinya adalah kita ditawan, artinya kita dipenjara. Nah, ditawannya ini berdekatan dengan benteng lawan. Jadi untuk membebaskan tawanan ini, kalau kita ingin bebas, kita harus diselamatkan oleh kelompok kita ya. Oke, nah teman-teman, permainan benteng ini dinyatakan selesai apabila
kelompok kita dapat merebut atau menguasai benteng lawan, di mana anggota lawan tersebut sudah kita tawan. Nah, itu kita bisa menyerang atau merebut markas benteng lawan tersebut. Jadi teman-teman, di sini yang dibutuhkan dalam permainan bentengan ini adalah bekerja sama ya teman-teman dengan kelompok kita, dan kita harus sportif ya, harus sportif, tidak boleh bermain curang. Jadi seperti itu teman-teman bermain benteng. Nanti insya Allah jika kita sudah masuk sekolah, kita akan bermain benteng bersama. Oke, next. Oke teman-teman, sesuai dengan tema kita hari ini, tema 3, tugasku sehari-hari, dan kita memasuki subtema 2, yaitu tugasku di sekolah ya. Di sini ada kegiatan yang dapat kita lakukan bersama-sama di sekolah. Yang pertama adalah kerja bakti di sekolah. Nah, di sini pada hari Sabtu, siswa-siswi melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Bapak dan ibu guru membantu mereka. Anton dan Titus membersihkan halaman sekolah. Made membersihkan jendela kelas. Fatima menyapu halaman kelas. Ratna mengelap meja. Lani menyiram tanaman hidup yang ada di sekolah. Siswa-siswi melakukan kegiatan kerja bakti dengan senang hati. Mereka saling membantu sehingga pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kerja bakti di sekolah, yaitu melakukan kegiatan saling menolong untuk membersihkan sekolah bersama-sama. Nah, di sini mereka saling berbagi tugas nih teman-teman. Tadi ada yang membersihkan halaman, jendela, kemudian mengelap meja, dan lain-lain. Ini dibagi rata teman-teman tugas-tugasnya ya, supaya pekerjaan yang pertama lebih ringan, dan yang kedua pekerjaan jika dilakukan secara bersama-sama, ini akan lebih cepat selesai. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, di sini Miss Tia memiliki gambar ya. Seperti pertemuan sebelumnya yang sudah dibahas oleh Miss Rima, teman-teman, di sini ada 8 orang anak ya, di mana mereka sedang berlatih menari ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Anton, Made, Titus dan Rudi. Kemudian ada Lani, Ratna, Rika dan Fatima. Nah, sekarang silakan teman-teman, kita akan membagi mereka ke dalam 2 kelompok besar ya, berdasarkan jenis kelaminnya. Oke, kita lihat ya. Di sini akan kita bagi menjadi kelompok putra dan kelompok putri ya. Di mana kelompok putra itu terdapat Anton, kemudian Made, Titus, dan Rudi. Nah, ini kelompok putra ya, kita bagi berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki ya. Jadi kelompok putra terdiri dari Anton, Made, Titus, dan Rudi. Dan kelompok putri ya, yang berjenis kelamin perempuan, di sini ada Lani, Ratna, kemudian ada Rika dan Fatima. Nah, ini masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang siswa, di mana di sini terdapat kelompok putra dan kelompok putri, kelompok yang dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Oke teman-teman. Wah, alhamdulillah, masya Allah, teman-teman hebat. Hari ini kita sudah belajar banyak ya teman-teman. Kita sudah belajar tentang denah, kemudian kita sudah belajar tentang nilai mata uang, kemudian kita juga sudah belajar tadi tentang tugasku sehari-hari di sekolah, tentang kerja bakti tadi ya di sekolah. Dan kemudian kita juga sudah membantu teman-teman kita untuk membagi kelompok berdasarkan jenis kelamin. Oke, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Yuk, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Thank you. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Oke, Misti akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.